Ya, pemirsa, Pilkada serentak telah sukses terlaksana hari ini dan diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin kepala daerah yang terbaik. Di mana lembaga-lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat mereka. Ada yang hasilnya seperti prediksi banyak orang, tapi tidak sedikit juga yang hasilnya sebuah kejutan. Nah, hari ini kita akan membahas pelaksanaan Pilkada serentak. Kami telah bersama peneliti utama Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim dan juga pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Firman Nur. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya hadir. Pasti sudah keliling dari pagi ya. Sampai akhirnya berlabuh di Nusantara TV di studio kami ini. Mas Kennedy, melihat pelaksanaan Pilkada hari ini, hasilnya sepertinya sudah bisa diprediksi atau kaget? Untuk beberapa wilayah sesuai dengan prediksi survei menjelang Pilkada ya. Tapi memang ada beberapa wilayah memang menghadirkan kejutan ya. Seperti kita lihat di Banten gitu misalnya. Tapi overall menurut saya untuk wilayah-wilayah provinsi-provinsi kunci di mana sering survei dilakukan sampai menjelang Pilkada, menurut saya tidak ada kejutan. Tidak ada kejutan. Banten yang kaget. Jakarta nggak kaget, Mas? Meskipun di Jakarta yang mengagetkan dan jarang bagi sebagian besar publik itu angka Dharma Kun yang bisa mencapai 10%. Itu ada sesuatu di sana gitu loh. Dan tentu nanti kalau ada waktu kita akan bahas. Karena kebetulan kita juga memiliki hasil exit poll. Jadi kita bisa meneliti lebih dalam apa yang menyebabkan angka Dharma Kun setinggi itu. Kita punya banyak waktu kok Mas, nanti sampai jam 9, jam 10 juga bisa. Kalau Mas Firman sendiri melihatnya bagaimana? Iya kurang lebih sama ya, beberapa wilayah sesuai prediksi, beberapa wilayah sedikit kaget dan beberapa wilayah mengagetkan. Gitu. Yang mengagetkan itu yang mana? Banten pastinya. Banten, iya, pertama yang paling kaget. Iya. Oke. Kemudian juga Jawa Tengah sebetulnya agak di luar sedikit ekspektasi ya, karena kemenangannya lumayan moncer begitu ya. Oke. Padahal itu kan cukup tebal gitu maksudnya kan? Iya begitu, karena itu kan sebetulnya all out juga PDIP di situ ya. Itu juga kandang banteng sudah dari dulu kan? Iya. Sedikit catatan dari kami kalau Indikator kan merilis hasil survei terakhir Jawa Tengah memang udah ada tren momentum Pak Lutfi itu melewati itu meskipun masih di margin of error ya, tapi udah melewati Pak itu gitu. Problemnya adalah kandang banteng. Iya. Oke, supaya pemirsa kita juga lebih jelas dan teratur alur pembahasan kita mulai dari yang mana dulu nih? Mungkin pilih Jakarta ya Ali ya, karena ini kan akuarium ya. Selanjutnya baru kita ke Jawa Tengah. Boleh. Oke, dari Jakarta mungkin pertanyaan saya adalah 1 atau 2 putaran? Nah ini masih menurut saya masih belum convincing sekali ya kalau untuk 1 putaran, karena ada beberapa lembaga survei dan juga hasil survei yang belum menunjukkan ke arah sana begitu. Jadi belum betul-betul 100% lah mengarah meskipun mayoritas 5-6 lembaga survei menunjukkan angka 50% lebih? Iya, tapi kan itu tetap belum 100%. Masih ada margin of error? Masih ada margin of error. Meskipun juga ya kemungkinan 1 putaran pun ada. Tapi tidak se-convincing tempat lain lah pastinya ya. Yang sudah clear begitu. Ya ini kebetulan data Indikator sudah masuk 100% ya Mbak. Jadi saya bacakan saja. Di sini angka untuk kandidat nomor 1 RK Suswono itu di 39,53%, Dharma Kun di 10,61% dan Mas Pram dan Bang Rano ini di 49,87% gitu. Di bawah 50% Mas? Margin of error kurang lebih 1%, jadi 49,87 ini bisa ke atas 50,87 atau ke bawah ke 48,87 gitu. Jadi memang rentang margin of error itu yang menyebabkan kita kalau dari hasil QC indikator, quick count indikator kita belum bisa secara konklusif menyimpulkan apakah Mas Pram dan Bang Rano ini akan menang 1 putaran atau ada putaran kedua nanti ya. Lalu apakah hasil ini diprediksi sebelumnya oleh Indikator Politik akan kalau di hasil survei terakhir kami memang sudah angka elektabilitas Mas Pram dan Bang Rano sudah melewati angka elektabilitas RK Suswono gitu. Tapi memang yang kita tidak prediksi angka Dharma Kun yang setinggi itu sehingga menarik suara dari masa mengambang itu ya, maksudnya yang besar gitu. Jadi itu yang
sedikit di luar prediksi, sehingga tapi kecenderungan angka Mas Pram dan Bang Rano di atas RK itu sudah terlihat di survei terakhir gitu. Oke, nah jadi kan Dan survei terakhir belum merekam secara utuh efek dari endorsement Anies yang tampil di kampanye Akbar dan seterusnya. Oke, gitu. itu tentunya akan mendompleng gitu kan, Ya. Pramono dan Dul. Tapi kalau misalnya tadi Mas Kennedy sempat menyebutkan ingin membagi sedikit ya informasi terkait dengan anomali di paslon nomor 2, yang pastinya hasil terakhirnya kalau tidak salah kurang lebih 3-4-5% begitu ya. Ya. Tapi bisa sampai 2 digit, nah itu bagaimana Mas? Kalau saya melihat ini angka yang diperoleh oleh paslon nomor 2 ini sebagai kandidat independen, ini ada berbagai faktor ya tentu. Satu, sentimen dari masyarakat pemilih yang mungkin anti sama partai politik gitu. Jadi mereka cenderung sebagai protes vote, anti terhadap elit. Tapi juga saya melihat kalau dari data hasil exit poll, kalau kita breakdown dari basis pilkada sebelumnya, angka dari Darmakun ini cukup tinggi di kalangan pemilih Ahok Jarot gitu. Dan juga dari sisi agama itu angka dari agama non Muslim atau kelompok minoritas itu sedikit lebih tinggi juga dari di pasangan Darmakun gitu. Jadi saya melihat ini ada sedikit fenomena juga kekecewaan kelompok minoritas, katakanlah yang tadi mendukung Mas Pram atau pendukung PDIP, ketika Anies masuk mereka mencari protes gitu Mas. Meskipun Ahokernya ada di PDIP? Ya, mungkin Ahoknya maksudnya? tidak bisa di breakdown secara detail, tapi menurut saya ada fenomena itu gitu, sehingga kelompok pemilih agama minoritas dan kelompok Ahoker ini mungkin ada yang kecewa ketika Anies masuk, sehingga masuk ke kolom pendukung Darmakun gitu. Begitu juga dengan RK dan Suswono gitu. Jadi ketika pasangan RK Suswono kan sudah ada PKS di situ, tapi ketika ia mencoba merangkul FPI di sana, mungkin ada kelompok minoritas yang pendukung Pak Prabowo dan Jokowi yang kecewa gitu, maksudnya, sehingga juga masuk ke kelompok pendukung Darmakun. Oke. Nah, Mas Firman melihat kelompok pendukung Darmakun atau paslon nomor 2 ini penting nggak sih untuk kita telaah, untuk kita cermati? Karena kalau nantinya jadinya putaran kedua, ini ceruk yang harus benar-benar menjadi penentu ya? Iya, saya kira iya. Tapi ini juga cerminan bagaimana partai ID itu tidak kuat. Karena ini memang pasangan yang tidak berpartai gitu ya. Jadi ada segmen di masyarakat Jakarta yang memang tidak mempedulikan eksistensi partai politik. Ketokohan gitu. lebih kuat maksudnya? Saya kira ya, dan juga program-program dan juga saya kira efek endorsement yang sifatnya negatif. Jadi tidak selamanya endorsement itu punya nilai positif di kalangan tertentu, Maksudnya, di segmen tertentu. ini lagi menunjuk ke? Ya, artinya kalau adanya dukungan misalnya dari Pak Anies yang memang kelihatan sebetulnya cukup bisa diterima oleh sebagian masyarakat Jakarta, tapi belum tentu juga ceritanya seperti itu. Karena justru dengan endorsement Pak Anies justru membuat ada segmen yang merasa perlu alternatif lah begitu. Oh, okay. Di sisi lain juga endorsement dari Pak Jokowi juga punya efek yang belum tentu menambah begitu. Elektabilitas. Begitu juga endorsement atau kedekatan dengan Pak HRS misalnya itu juga saya kira punya efek lain. Jadi di sini pelajarannya adalah ya hati-hati juga ketika melakukan endorsement. Karena itu bisa punya dampak yang tidak menguntungkan pada akhirnya. Tapi juga di sisi lain bahwa eksistensi Darmakun ini juga mencerminkan adanya entitas yang jengah dengan pertarungan klasik begitu ya. Karena saya menemukan juga beberapa kali yang mengatakan mereka akhirnya memilih nomor 2 karena sudah yang nomor 1, nomor 3 ini sibuk bertarung tapi tidak memperhatikan betul keinginan kita. Begitu. Jadi bisa dibilang ini pelarian dari kesuntukan berpolitik yang selama ini ada. Oke. Jadi Anda murni menilai kalau ini benar-benar adalah pemilih yang sudah jengah dengan dinamika dan hiruk-pikuk elit politik di salah atas satunya sana, itu. ya, Ya, dan tidak ada campur tangan ataupun cawe-cawe kekuasaan? Saya kira justru ini yang paling bisa dikatakan mengalami purifikasi atau pemurnian dari campur tangan itu kan. Karena
kekuasaan lebih melihat satu atau tiga ini yang punya potensi besar untuk bergayung sambut dengan kekuasaan. Jadi gitu. bukan campur tangan untuk membuat pilkada Jakarta ini 2 putaran. Saya kira tidak terlalu mengarah ke sana. Tidak mengarah ke sana. Jadi murni karena memang warga Jakarta sudah tidak ingin melihat keributan kedua partai besar gitu, dan hanya memilih ya tidak ada pilihan lain, hanya nomor 2 di tengah-tengah begitu kurang lebih ya. Iya. Mau menambahkan Mas Kennedy mungkin? Enggak, saya sepakat dengan Profesor Firman tadi. Maksudnya memang ada fenomena kejenuhan itu ya. Apalagi kan kita dalam tahun ini ada 2 perhelatan besar politik gitu. Pilpres, Pileg, kemudian disusul dengan Pilkada di tahun yang sama gitu. Jadi memang ada kejenuhan itu apalagi di kelompok pemilih Jakarta yang relatif lebih terdidik gitu maksudnya, dan juga lebih aware dengan informasi politik. Jadi ya mereka melihat ini elit saja yang bertarung gitu loh, tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat yang di bawah gitu. Baik, kita akan break dulu, nanti kita akan sambung ke daerah strategis lainnya Jawa Tengah. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya. Anda kembali menyaksikan spesial report Pilkada Serentak 2024, masih bersama saya Prof. Firman dan juga Mas Kennedy. Kita melihat bagaimana drama panggung politik ini kembali dipertontonkan. Tadi kita sudah bahas Jakarta yang terkaget-kaget dengan paslon nomor 2, sekarang kita mau bahas Jawa Tengah nih. Prof. Firman, melihat angka Lutfi dan juga Tas Yassin yang tebel banget, kaget nggak sih? Kalau saya enggak, artinya begini, masyarakat Jawa Tengah sudah memberikan kesempatan lama kepada satu kekuatan politik yang memang menjadi basis kekuatan politik dalam hal ini PDIP sejak tahun 55. Dan di era reformasi dia selalu menangkan posisi yang sangat kuat sehingga disebutnya kandang banteng. Nah, saya suka kasih joke kandang itu. Masyarakat akhirnya hidup seperti di kandang. Apa tuh, gimana? Ya, Jawa Tengah termasuk provinsi yang secara prestasi untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya masih dipertanyakan. Dan selama ini bertahan dengan satu keyakinan bahwa secara ideologis dan historis ini aman. Yang dilupakan adalah masyarakat kan sudah bergeser. Mungkin masyarakat ideologisnya tinggal orang-orang tua. Sementara yang muda dan kekinian itu makin menuntut aspek-aspek kesejahteraan yang tidak kunjung diberikan oleh penguasa. Sehingga misalnya banyak wilayah di Jawa Tengah yang konon katanya masih tingkat kesejahteraannya belum baik lah begitu ya. Juga masih ada masalah dengan UMR dan lain-lain. Sehingga fenomena kandang ini belum berubah menjadi istal. Begitu ya, atau istal banteng dong gitu kan, untuk betul-betul gitu ya, untuk menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di wilayah itu layaknya di istal bukan di kandang lagi. Nah, meskipun maksud kandang itu adalah memang kubu yang sangat kuat di sana, mengakar gitu ya. Tapi intinya adalah kadang faktor ini itu dilupakan sehingga seolah-olah cukup masyarakat itu diberi keyakinan ideologis, diberikan aspek historis gitu, tradisi dan lain-lain. Padahal dalam perkembangan kekinian yang semakin pragmatis dan demanding, ada faktor lain yang akhirnya dituntut oleh masyarakat. Yang kemudian itulah yang bisa diberikan oleh elit-elit politik kekinian gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih pragmatis. Sehingga operasi politiknya menjadi lebih efektif. Begitu. Sementara mungkin kepercayaan diri PDIP yang tinggi bahwa ini kandangnya itu kadang kemudian tidak terlalu bisa meyakinkan bahwa mereka bisa berbuat sesuatu yang berbeda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira di celah itulah problem yang sebetulnya dihadapi oleh PDIP dan kandidat-kandidatnya yang kemudian dimanfaatkan oleh pesaingnya untuk bisa mengisi itu. Dan hasilnya adalah hari ini. Tadi disebutkan operasi politik, itu menarik juga. Nah, operasi politiknya ini adalah yang sesuai dengan aturan atau etik ya. Kita tidak bisa menyebutkan aturan. Karena ini soal etik kadang-kadang. Nanti kita akan bahas ke sana, tapi saya mau minta datanya dulu dari Mas Kennedy nih untuk Jawa Tengah. Kalau untuk di Jawa Tengah ini data masuk juga sudah 100% ya. Jadi untuk pasangan Andika Hendi di 41,69 dan pasangan Pak Lutfi Yassin itu di 58,31. Jadi ini
konklusif ya, bahwa Pak Lutfi Yassin menurut quick count, setidaknya dari quick count indikator nih, sudah secara konklusif bisa dikatakan menang untuk Pilkada Jawa Tengah gitu, Provinsi Jawa Tengah. Dan ini memang sedikit overestimate dari survei terakhir. Meskipun di survei terakhir kami ini Pak Lutfi udah melewati Pak Andika, tapi ini Tidak terpaut jauh kan? tidak terpaut jauh dan ini ternyata hasil akhirnya jauh di atas itu kan, di atas survei. Ini yang bisa menjelaskan simple ya menurut saya, faktor endorsement Pak Jokowi yang sangat Dan kuat Prabowo. ya, dan juga Pak Prabowo gitu. Jadi dalam konteks Pilkada Jateng ini kan narasi yang digaungkan itu the man versus the machine gitu. Man itu dalam diri Presiden Jokowi, ketokohan Pak Jokowi, mesinnya itu mesin Partai PDIP yang dimana tadi Mas Firman udah jelaskan secara panjang lebar soal bagaimana Jawa Tengah selama ini sudah menjadi kandang banteng gitu. Dan hasil hari ini seperti memberikan jawaban siapa yang lebih berpengaruh gitu untuk di konteks Pilkada Jawa Tengah. Dan ternyata efek dari endorsement Pak Jokowi memang sangat efektif gitu. Dan ini tidak mengagetkan karena kalau kita lihat approval Pak Jokowi di Jawa Tengah itu kan mencapai 85-88% gitu. Beda dengan konteks di Pilkada Jakarta yang approval Jokowi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya memang relatif lebih rendah. Memang tidak serendah di Sumatera Barat, tapi cukup rendah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di kisaran 60-an%. Oleh karena itu ini tidak mengherankan kalau efek endorsement Pak Jokowi memang sangat efektif untuk di Jawa Tengah. Jadi endorsement di Jawa Tengah, endorsement Pak Jokowi khususnya ya, dari tadi disebutkan Mas Kennedy endorsement Jokowi, tidak Prabowo. Padahal Prabowo itu presiden dan ya kepala negara gitu. Bukankah harusnya lebih berpengaruh? Tapi disebutkan Mas Kennedy ini endorsement Jokowi. Kalau yang saya baca malah kadang-kadang endorsement Jokowi membuat pengurangan bukannya menambah. Prof. Firman bagaimana nih? Ya saya kira memang bisa jadi kombinasi keduanya yang menjadikan itu lebih efektif. Dan sekali lagi, model endorsement mereka kan tidak hanya ketokohan, tapi konkret. Konkret. Logistik. Kita sekarang bicara tentang demokrasi prosedural di Indonesia ini. Jadi secara prosedur tidak masalah, tapi etika tadi, substansial ini kita kedodoran. Dan mumpung demokrasi kita masih prosedural, inilah kemudian berjatuhan gaya-gaya berpolitik, strategi politik yang sifatnya kalau dalam framework demokrasi standar yang substansial sebenarnya banyak pelanggaran. Tapi karena ini kita masih ya atmosfer demokrasi kita kan masih decline sebetulnya, dan pilkada ada ketika demokrasi itu decline. Sehingga tidak mengherankan kalau praktik-praktik demokrasinya juga nuansanya declining demokrasi begitu kan. Nah, dalam hal ini sekali lagi itu bergayung sambut dengan endorsement Jokowi yang juga pendekatannya adalah pragmatis, begitu ya, konkret, berhadapan dengan masyarakat yang sudah menunggu-nunggu lama nih kapan mereka betul-betul diperhatikan. Dan juga saya kira strategi presiden kita kan juga begitu. Kalau kita lihat dari Pilpres 2024 ya itu menjadi rahasia umum bagaimana bansos tiba-tiba itu meningkat di Februari kan. Jadi intinya adalah yang ingin saya katakan, ini satu kombinasi yang memang pendekatannya pragmatis dan ini membuktikan demokrasi kita masih demokrasi prosedural, di mana dari persoalan prosedur para penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu sendiri tidak melihat itu sebagai satu pelanggaran gitu. Tapi kan secara substansi etika berpolitik demokrasi itu sebenarnya problematik kalau pakai kacamata demokrasi standar ya. Dan dalam nuansa seperti itulah terjadi permainan-permainan politik dan juga strategi politik yang memang efektif akhirnya di tengah masyarakat kita pun yang tidak saja belum makmur, tapi juga literasi politiknya masih rendah, pemahaman politiknya masih rendah, makna demokrasi dan pemilu itu juga masih sebatas pesta dan lain-lain. Dan ini menjadi perfect storm untuk akhirnya menghadirkan kemenangan yang convincing bagi mereka yang mengedepankan demokrasi prosedural ansih. Artinya apa ya? Karakter pemilih di Jawa Tengah ini yang berbeda dengan di Jakarta, ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi, dan kemudian dilancarkanlah operasi-operasi politik itu, dan kemudian berbuah hasil seperti hari ini ya. Ya, saya kira operasi itu tidak akan efektif kalau memang masyarakatnya berpendidikan tinggi, masyarakatnya berkesadaran politik tinggi, punya kemandirian dari sisi ekonomi, itu tidak akan berbunyi kencang di situ ya. Tapi kan yang terjadi sebaliknya gitu. Makanya ya akhirnya seperti itu yang terjadi. Oke, dan bagaimana
pemilih kalau misalnya dilihat yang tadi kan sempat disebutkan ya, sekarang di kandang banteng ini sudah bisa melihat, sudah teredukasi lah. Jadi mereka bisa melihat apa yang what's in me begitu ya. Iya. Nah, apakah mereka menilai ini fair gitu atau ini tidak fair seperti ini? Ada campur tangan dari mungkin Yang menilai siapa? pemilih yang Oh, mungkin pemilih. lebih teredukasi, literasi politiknya ada gitu. Kenapa mereka masih tetap termakan oleh hal-hal yang gencaran operasi politik yang tidak fair seperti ini? Ya karena biologik itu kebutuhan mereka dan Oke. mereka melihat ke depan Pragmatik ya? bahwa mungkin alternatif ini bisa kita coba nih ke depannya karena kita sudah memberikan kesempatan lama terhadap kekuatan lama tapi mereka tidak kunjung mendapatkan apa yang diharapkan. Ada yang mengatakan memang karakteristik masyarakat di sana itu campuran antara emosional dan logis begitu kan. Iya, itu. Jadi percampuran itu yang menyebabkan akhirnya ya pendekatan ideologis historis nggak bisa lagi bunyi lah di sana. Oke. Nah, pada akhirnya loyalitas itu yang ditenggelamkan dan opportunity yang ada di depan mata itu yang di... Persis. Dan sayangnya juga karakteristik masyarakat kita, konon katanya agak sama dengan Filipina bahwa meskipun tingkat pendidikannya tinggi, tapi mereka tidak melihat demokrasi is emas. Oke. Sejauh itu bisa memberikan opportunity tadi, itu oke bagi mereka. Makanya juga konsep good governance itu nggak mesti harus pemerintahan yang demokratis kok. Yang penting good gitu kan. Oke. Yang penting dia efektif, efisien, bisa do something for us. That's it. Begitu. Jadi sangat oportunis dan pragmatis sekali ya. Dan memang karakter. pendidikan politik kita kalau mau jujur itu belum menyeluruh mendidik kita menjadi demokrat yang baik. Karena elit kita pun ternyata tidak menunjukkan tidak hal memberikan itu. contoh yang baik. Sehingga ada kecurigaan bahwa ambruknya demokrasi di Indonesia itu lebih karena faktor elit ketimbang masyarakat. Oke. Tadi Mas Kennedy sudah sempat singgung belum ya angka terakhir dari survei untuk Jawa Tengah? Untuk dibandingkan dengan yang dirilis quick count saat ini? Kalau Ya, tidak salah tidak jauh kan, tapi tidak jauhnya tuh sejauh apa gitu? Apakah ada datanya? Kalau tidak ada, Ya, untuk di Jawa Tengah angka survei terakhir kita itu untuk Pak Ahmad Lutfi dan Tat Yassin itu di 50,3, kemudian untuk Pak Andika dan Hendra Priyadi itu di 43 gitu. 50 lawan 43. Oke, 50. Jadi memang udah terdeteksi gitu kalau Iya. memang udah crossing ya maksudnya. Tapi kalau dari 50 ke 58 itu jauh nggak sih Mas? Ya, maksudnya itu Dalam tadi beberapa minggu loh. yang efek 1 minggu terakhir yang belum terekam di survei ini, berarti masih ada dinamika kan, maksudnya di mana masa mengambang ternyata ngeblok ke Pak Ahmad Lutfi gitu. Berarti Kemudian yang dalam juga 1 masih minggu ada- terjadi itu adalah pernyataan dari Prabowo, bukankah begitu? Nah, ini udah mengcapture statement Prabowo ya, Oh, oke. angka survei kita ini. Oke. Baik, kita bergeser ke Banten dulu deh ya. Banten kan tadi yang katanya paling terkaget-kaget gitu ya. Kok bisa sih Banten yang selama ini terah dinasti dari Airin tiba-tiba dimenangkan oleh sosok yang kayaknya mayoritas rakyat Banten itu juga nggak begitu mengenal siapa sih Andra Soni ini? Boleh dibuka dengan Mas Kennedy datanya dulu? Kalau dari data kebetulan indikator tidak melakukan quick count di Banten karena ya survei pun kita juga tidak punya data survei terbaru karena survei terbaru kita mungkin pasca penetapan ya, maksudnya penetapan paslon gitu, saat itu Airin masih unggul sangat tebal gitu, oleh karena itu banyak pihak juga yang sangat tidak menduga ketika melihat hasil quick count hari ini gitu loh. Iya. Betapa angka survei yang keunggulan yang sangat tebal itu bisa dibalik gitu loh, maksudnya dalam menjelang hari pemilihan ini gitu loh. Kita jadi terus terang ini it's a black box lah sekarang, maksudnya belum bisa kita otopsi apa penyebabnya gitu loh maksudnya. Black box pesawat gitu ya, belum kebuka, belum dilihat. Prof Firman bagaimana melihat? Iya, ada dinasti juga sebetulnya di pasangan nomor 2 ya, di dinasti Dimyati itu. Tapi tidak sekuat dinasti Hasan Sohib sebetulnya. Iya. Itu memang ya mungkin juga ingin menghukum dinasti itu saya nggak tahu ya, Oke, karena iya. juga punya track record yang tidak meyakinkan. Tapi kalau kita bicara Airin kan dia sosok yang sangat berprestasi sebetulnya. Dia punya Wali kota Tangerang. Iya, Tangerang yang maju lah dia ya. Artinya dia tidak bisa dibilang orang yang tidak bergerak, bukan tokoh yang tidak merakyat. Iya. Orang yang juga convincing ketika berbicara, orang yang punya ide-ide bagus gitu kan. Tapi ya itu tadi, konteks Banten ini kan memang konteks yang cukup wild ya.
Dalam arti? Dalam arti anything could happen sejauh bahwa kita bisa bermain dengan baik melalui strategi yang bersifat logistik. Dan saya dengar memang Gerindra fokus ke sana, Iya. begitu. Dalam 1-2 minggu terakhir. Sangat fokus dan di sana sangat mudah menemukan curug-curug yang masyarakat yang memang bisa didekati dengan pendekatan itu karena Oke. banyak kantung-kantung kemiskinan di sana yang memang mudah didekati oleh pendekatan itu. Dan kalau kita bicara kekuatan, saya kira memang kekuatan logistik yang ada di 02 di nomor 2 ini kan nggak bisa main, kita anggap remeh ya, karena cukup kuat begitu ya. Meskipun Golkar, tapi kan Golkar juga baru sadar belakangan gitu kan. Tapi kalau di sini kan sudah ada kekuatan tersendiri yang Padahal mereka memang, ini sama-sama di Kim Plus begitu ya. Kalau misalnya kita lihat kok itu perang saudara di sini. betul membuktikan bahwa Kim Plus itu hanya eksis di beberapa tempat saja, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kota Solo, Kota Semarang, tapi di banyak daerah bahkan yang tidak punya tradisi kekuatan PDIP di situ itu malah sangat cair, kayak di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian di Papua Tengah begitu ya, Kalimantan Utara itu pecah, betul-betul pecah. Jadi polanya itu PDIP-nya bisa gabung dengan elemen Kim Plus-nya bersaing dengan Kim Plus gitu. Oke. Dan Kim Plus ini kan juga ada yang solid, ada yang setengah retak, kayak di Jakarta kan retak gitu kan. Juga mungkin di Bali juga saya kira juga retak juga gitu ya. Di Jawa Timur juga ada keretakan-keretakan gitu. Jadi memang tidak menjamin Kim Plus dan endorsement dan lain-lain itu untuk sudah bisa memastikan kemenangan gitu. Itu saya kira pelajaran penting juga. Oke. Baik, kita bergeser ke Jawa Barat kalau begitu ya. Tadi kan kalau misalnya di Banten, Andra Soni sudah mutlak unggul ya, bisa dibilang seperti itu ya, Mas Kennedy, karena memang terpaut cukup jauh. Oke, kalau di Jawa Barat ini juga menang tebal ya, Mas Kennedy boleh? Ya, ini data Datanya? masuk di quick count indikator udah 100% juga untuk di Jawa Barat. Ini pasangan Deddy Erwan unggul sangat telak ya, 61,16%, meskipun ini harus diakuin sedikit di bawah hasil survei terakhir kami gitu. Ini memang menempatkan pasangan Deddy Erwan di 70-an%, tapi itu sudah kita bisa analisa dan prediksi juga karena biasanya mesin partai PKS punya kecenderungan di turnout rate detik-detik terakhir mereka jauh lebih militan gitu untuk datang ke TPS gitu. Iya. Oleh karena itu angka paslon Saihu Ilham di 20% ini juga tidak mengagetkan bagi saya. Sedangkan paslonnya PDIP JJ Ronald di 9,1% dan Acep Gita di 9,67% gitu. Oke, baik, Prof. Firman, ini kalau kita bicara di Jawa Barat ya, Presiden PKS loh ini yang berkontestasi, kok Iya. bisa keok jauh banget? Saya kira memang segitu yang bisa didatangkan untuk membela beliau ya. Selebihnya Jawa Barat punya keunikan dan juga masalah timing saya kira juga penting, dan juga saya kira Deddy ini kan juga punya Track record yang baik track ya. record dan pendukung juga yang Dan solid gitu ya. bisa dijelaskan juga kenapa paslon Saihu terbatas ya elektabilitasnya, karena punya masalah mendasar di tingkat popularitas gitu loh. Maksudnya itu ada gap yang sangat lebar gitu. Bahkan dalam masa kampanye pun paslon Saihu dan Ilham ini punya kesulitan mengejar popularitas dari Deddy Mulyadi gitu ya. Oke. Dan selama ini kan padahal PKS punya pola memang figur yang cagup yang mereka usung tidak terlalu populer, tapi selalu ditopang oleh cawagup dari kalangan artis gitu untuk membantu popularitas, sama Iya, seperti iya. kasus di Jakarta ketika Mas Pram sangat terbantu oleh Bang Dul gitu loh dalam hal mendongkrak popularitas paslon di dalam kontestasi pilkada itu gitu. Tapi itu kan PKS, itu Jakarta PDIP, beda dong Mas Kennedy. Tapi Ya, intinya, maksudnya PKS break dari pola sebelum-sebelumnya ketika Oke. mereka pernah menggandeng Dede Yusuf, Gitu. Deddy Miswar gitu. Iya, loh, iya, ya. iya, Tapi oke. kali ini mereka menggandeng Sosok yang sangat serius. sosok yang sangat serius. Nah, jadi Dan juga artinya- punya masalah yang sama di sisi popularitas. Gitu. Oke, jadi lebih ke mereka di atas gitu ya. Sementara untuk pemilih mereka lebih cenderung menginginkan pemimpin yang bisa mendekatkan diri ke rakyat dan memahami permasalahan yang ada di akar rumput. Artinya karakter pemilih di Jawa Barat itu seperti apa sih, Mas? Karakter pemilih Jawa Barat Menginginkan
sama ya, maksudnya tidak ada perbedaan sebenarnya. Kalau ketika ditanya karakter pemimpin seperti apa yang Anda cari, ya yang jujur, amanah gitu, itu jawaban template lah, hampir di seluruh wilayah Iya. seperti itu gitu. Jadi saya tidak melihat itu, tapi yang tadi saya soroti itu ini masalah name recognition-nya ya gitu. Oh, oke. Ketika bertanding Pak Deddy Mulyadi ini kan sudah punya investasi yang lama gitu, Iya. sedangkan figur Saihu dan Ilham ini figur yang relatif baru masuk ke gelanggang gitu loh. Dan dalam konteks Pilkada Jawa Barat yang wilayahnya sangat luas dan Iya. pemilihnya sangat besar gitu, terbesar di Indonesia, itu beda dengan Jakarta yang gampang dijangkau. Oleh karena itu Mas Pram itu kenapa cepat kenaikan elektabilitas, karena konteks kewilayahan Jakarta ini relatif lebih mudah dijangkau gitu Iya. untuk bertemu, sedangkan untuk di Jawa Barat relatif punya tantangan tersendiri gitu untuk menjangkau meningkatkan popularitas. Tapi ini angka berapa tadi? 70% ya untuk Deddy Ya, Mulyadi ya? sempat 71,5% Iya, di data oke. terakhir. Ini bahkan incumbent di daerah lain ini pun juga sulit loh Prof Firman untuk mendapatkan angka seperti ini. Nah, sementara Deddy Mulyadi itu kalau tidak salah mantan Bupati Purwakarta, tidak pernah mengikuti kontestasi Cagup ya? Kalau tidak salah ya. Ya, Koreksi kalau misalnya saya salah. ini saya punya data ya. Di survei terakhir kami pun tingkat popularitas Pak Ahmad Saihu, Presiden PKS itu hanya mencapai 34% gitu. Jadi ya itu sendiri udah menjadi limitasi ya dari tingkat elektabilitasnya gitu. Sedangkan Pak Deddy Mulyadi udah mencapai 93%. Jadi gap yang sangat jauh itu yang bisa menjelaskan kenapa kita tidak heran melihat angka yang seperti yang tergambar di quick count hari ini. Oke. Prof Firman, Iya, ini bukan incumbent loh. Kok bisa dia Iya, mendapatkan? jadi memang semuanya juga bukan incumbent ya. Tapi ini pola pertarungan yang saya kira tidak imbang dalam pengertian dalam pemilu-pemilu sebelumnya, tokoh-tokoh yang disodorkan itu equal dia popularitasnya. Makanya kemenangan RK pun tidak terlalu tinggi ya waktu itu ya. Karena memang seimbang gitu. Ahmad Heriawan waktu itu juga tidak terlalu tinggi saya kira dia menangnya. Sekarang itu ibarat orang yang sudah established, lawannya newcomer gitu kan. Newcomer, jadi sosok-sosok yang tidak terlalu dipahami populer oleh masyarakat Jawa Barat Name itu sendiri. recognition tadi bahasanya Mas Iya, Kennedy. makanya ini seperti yang mudah saja Real Madrid lawan manalah begitu ya. Kuda hitam mana gitu Kuda ya. hitam yang tidak dikenal begitu ya. Jadi ya itu mungkin overconfidence atau memang salah pilih begitu. Oke. Kombinasi yang akhirnya melahirkan kombinasi-kombinasi yang tidak convincing di mata masyarakat Jawa Barat. Dan juga sebetulnya, dan ini juga ya ibaratnya Deddy Mulyadi juga sudah bertarung lama ya di level Jabar 1 ya, sehingga dia juga lebih tahu situasi, lebih dikenal, lebih populer dan lain-lain gitu ya, sehingga ya wajar kalau hasil seperti itu. Oke. Meskipun ya Mas Kennedy seperti ada paslon yang dari kalangan artis atau mantan pesohor juga ya? Ronald. Itu nggak ngefek ya? Ya ternyata tidak terlalu ngefek ya, karena waktunya memang sangat singkat ya. Dia kan masuk di tikungan akhir juga sebenarnya. Pasangan JJ Ronald ini kan setelah ada drama ketika Anies diisukan akan maju di Jawa Barat dengan PDIP, dan itu ya jadi banyak dramanya, tapi sehingga ini memang waktunya kurang cukup aja gitu untuk bersosialisasi gitu, untuk mengejar popularitas Deddy Mulyadi. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir yang cukup menarik adalah Jatim, Jawa Timur. Boleh dibacakan mungkin, Jawa Mas? Timur terus terang indikator juga belum tidak melakukan quick count di sana, dan dari hasil pun juga tidak ada yang mengejutkan ya. Bu Khofifa memang dari survei-survei yang kita lakukan menjelang pilkada memang selalu unggul gitu. Tidak pernah Bu Risma bahkan mendekati pun belum pernah gitu di survei. Jadi memang hasil yang udah expected gitu di Jawa Timur. Hasilnya expected untuk Jawa Timur ya, sekitar 60-an kalau nggak salah ya, rata-rata mayoritas. Memang surveinya juga segitu. Prof Firman, kalau kita lihat ini kan 3 Sri Kandi bertarung di Jawa Timur nih. Nah, sementara kita tahu Jawa Timur itu adalah basisnya NU gitu. Nah, PKB, PKB. Dan salah satu perwakilan PKB Luluk di sana itu benar-benar terseok-seok di sana. Apa ya, jauh banget sama Khofifa? Ya, mungkin Jawa Timur lebih tepat disebut sebagai kandang NU.
Dan kalau itu yang kemudian benar, ya wajar karena juga Bukovifa kan tokoh NU juga. Tapi selama ini PKB mendominasi di sana. Ya, tapi tidak sebesar, tapi tidak cukup menurut saya. Jadi ini kan kita bicara bagaimana ketokohan ya, ketokohan dari seorang yang sudah punya karya selama 5 tahun, yang sudah bertarung juga lama di sana, cukup meninggalkan kesan dan juga networking yang bisa diandalkan begitu. Jadi ketokohan beliau itu memang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh yang lain. Kemudian juga orang mungkin di sana melihatnya tidak simply masalah PKB, tapi bagaimana dia memang dekat dengan kalangan Nahdien. Meskipun ketiganya punya kedekatan dengan kalangan Nahdien begitu ya. Tapi itu saya kira juga poin yang tidak bisa diabaikan ketika kita bicara masalah Jawa Timur gitu. Dan yang tidak boleh dilupakan ini Kim Plus yang memang juga eksis dan lawannya hanya satu partai dan beberapa partai ya di PDIP, di Bu Risma gitu. Jadi dari sisi kembali ke masalah logistik dalam situasi demokrasi prosedural yang pragmatis itu juga meaningful begitu ya. Dan juga wakilnya saya kira juga punya segmentasi tersendiri pendukungnya ya. Emil itu kan cukup karismatis, cukup dibanggakan bagi para pendukungnya, cukup bisa mengambil ceruk yang tidak bisa diambil oleh Bukovifa, gitu, bisa juga saling mengisi lah di antara keduanya. Jadi ya saya kira figur dua ini memang sudah sulit untuk sudah klop. Sementara Mbak Luluk mungkin yang saya hargai dari Mbak Luluk dan PKB di situ adalah mereka berani bertarung untuk menunjukkan bahwa partainya itu eksis. Jadi memang itu harusnya yang dilakukan, partai itu harus berani dan siap untuk bertarung gitu ya. Dan saya kira Bu Risma juga kalau kita bagi secara kultur politik itu memang lebih dekat ke segmen yang lebih keabangannya begitu, dan saya kira ke apa Mas? Kalangan abangan ya PDIP gitu. Jadi itu tidak cukup bisa menolong dia untuk bisa berdialog dengan segmentasi kalangan Nahdien yang lebih luas. Padahal dia mantan wali kota Surabaya dan terbilang sukses memimpin Surabaya. Menteri Sosial juga. Kemudian Menteri Sosial juga, kemudian untuk menjangkau pemilih muda di media sosial juga cukup eksis dengan kinerja selama dia memimpin kota Surabaya, tapi juga terpaut jauh dari Kofifa. Ya karena Kofifa sudah eksis sebagai orang yang memang mengelola Jawa Timur dengan cukup baik juga begitu. Dan itu yang lebih dirasakan, ada attachment yang lebih dekat ke Bu Kofifa ketimbang Bu Risma. Gitu. Tapi konon Mas Kennedy, yang saya baca-baca nih ya, Kofifa menang, tapi nggak terlalu happy karena angkanya nggak terlalu tebal seperti yang diharapkan. Incumbent kok cuma 50-an gitu. Itu sebenarnya bagaimana ini? Apakah memang terseret arus Risma atau menurut Anda melihatnya Jawa Timur? Mungkin yang diharapkan 70-an begitu ya. Soalnya Deddy Mulyadi aja bisa sampai 70-an padahal bukan incumbent gitu. Sementara dia punya partner Emil yang wow. Deddy Mulyadi pun kan dengan keunggulan yang sangat signifikan pun juga hanya 61 gitu maksudnya. Jadi menurut saya Hovifa itu udah maksimal, maksudnya ini angka yang optimal untuk diperoleh Hovifa. Karena udah kita prediksi juga di survei pun juga angkanya sekitar 60-an gitu loh optimalnya. Dan untuk Bu Risma memang catatannya beliau punya keterbatasan meningkatkan akseptabilitas dan juga popularitas di kalangan pedesaan gitu loh maksudnya. Jadi popularitasnya dan elektabilitasnya ngumpul di kota gitu. Jadi itu challenge dari awal yang sampai hari H belum bisa diatasi oleh Bu Risma gitu. Sebenarnya juga bisa dijawab dengan statement dari Mbak tadi bahwa ini kan PKB gitu. Ini memang PKB ya. Jadi itu obstacle pertama untuk bisa lebih dari itu. Ideologinya beda gitu ya. Yang kedua, Risma kan juga bukan orang yang sembarangan gitu. Jadi untuk bisa melakukan perlawanan ya bisa dilakukan. Sehingga ya betul juga bahwa itu memang sudah maksimal untuk seorang Tapi Kofifa. katanya Bu Kofifa ini soalnya nggak dibela, nggak di-endorse, nggak ada bansos, nggak ada apa-apa katanya. Itu akan ya kita bahas di belakang, di bawah meja aja ya. Kita akan break dulu Bapak-Bapak, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Special Report Pilkada Serentak 2024. Keliling-keliling nanti silaturahmi lagi ya. Dan pemirsa, hasil sementara quick count versi indikator pada Pilkada Gubernur Lampung, pasangan calon nomor urut 2 Rahmat Mirzani Jausal Jihan Nurlela unggul atas paslon nomor urut 1 Arinal Satono.
Jurnalis NTV Ponidi Yusuf melaporkan hitungan versi indikator quick count Lampung hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Data masuk hitung cepat versi indikator mencapai 89,87% dengan partisipasi pemilih 75,52%. Hasil ini menempatkan calon nomor urut 2 Rahmat Mirzani Jausal Jihan Nurlela 82,66%, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 Arinal Sutono 17,34%. Menurut analisa peneliti senior indikator, ada beberapa hal yang mendasari warga Lampung memilih pasangan Rahmat Mirzani Jausal Jihan Nurlela, yaitu menginginkan perubahan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Berdasarkan survei yang sudah masuk lebih dari 75% itu dipastikan pasangan nomor urut 2 memenangkan pemilihan Gubernur Lampung. Jadi alasan pertamanya 24,5%, hampir seperempat pemilih di Provinsi Lampung itu ingin ada perubahan. Itu alasan nomor satu, alasan tertingginya. Alasan keduanya itu adalah karena calonnya perhatian pada rakyat. Itu alasan nomor dua. Nah, alasan ketiga juga menarik ini. Alasan ketiga adalah karena calon didukung oleh Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo itu masih penting bagi pemilih di Lampung ini. Endorsement itu sangat penting. Menepati 10,4%. 1 dari 10 pemilih di Lampung itu dipengaruhi karena approval Pak Prabowo. Alasan keempat karena program kerjanya dan visi misinya bagus, dan alasan kelima karena lebih meyakinkan. Itu saya kira angkanya memang di bawah 10%. Ya. Tetapi nomor satu karena ingin perubahan, yang kedua karena perhatian pada rakyat, dan alasan ketiganya karena memang di-approve oleh Pak Prabowo. Jadi ada yang namanya kotel effect atau efek ekor jas itu masih bekerja ya, masih bekerja di dalam pemilihan gubernur di Provinsi Lampung. Ya, kita akan bahas satu persatu daerah-daerah yang sudah ditampilkan. Tadi kita lupa ya, kita sudah bahas seluruh Pulau Jawa yang strategis, masih ada satu lagi yang spesial yaitu di Sumatera Utara. Nah, di sini boleh diupdate dulu mungkin Mas Kennedy untuk hasil quick count-nya? Ya, kalau untuk di Sumatera Utara data masuk di QC indikator mencapai 96,33% sejauh ini. Kemudian tidak banyak dinamika ya, dari awal itu sampai sekarang itu di kisaran Bobi Surya sudah di 62,63%, kemudian pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Sabrin di 37,37%. Oke, itu yang mendasari dari pemilih-pemilih di Sumut seperti apa? Ya, kalau ini kita bisa teliti dari survei-survei ya, kita sering melakukan survei menjelang pilkada, memang semangat anti incumbent cukup tinggi, selain juga tingkat approval rating ya maksudnya. Jadi yang sangat mempengaruhi ini faktor figur dan pribadi dari masing-masing kandidat. Setidaknya dari hasil survei kita bisa melihat persepsi kinerja Bobi dipandang lebih baik ketimbang persepsi kepuasan terhadap Edi Rahmayadi sebagai gubernur gitu. Itu jadi memang sedari awal ada challenge yang sangat berat bagi paslon Edi Rahmayadi, Cagup Edi Rahmayadi, karena tingkat approvalnya yang cukup rendah gitu, sehingga itu menjadi barrier yang sangat serius gitu untuk bisa kembali sebagai incumbent menduduki kursi gubernur. Prof. Firman, jadi betul ya, Sumut ini mungkin cerminan dari Jawa Tengah juga. Kalau misalnya warga Sumut ini sudah sudah enek gitu mungkin ya sama PDI Perjuangan di sana dan menolak diteruskan oleh incumbent. Iya, saya kira memang kembali ya, faktor ketokohan, faktor endorsement, kemudian faktor logistik, strategi, dan agenda-agenda yang memang dianggap fit dengan masyarakat itu merupakan faktor-faktor yang saya kira tidak bisa kita abaikan untuk bisa menjawab mengapa terjadi kemenangan gitu. Dan Sumut saya kira itu disebabkan oleh faktor-faktor seperti itu. Ya, jadi ya memang kata orang biasanya hukuman masyarakat kan memang di pemilu ini. Jadi memang pemilu juga secara teori adalah instrumen masyarakat untuk menghukum orang yang mereka tidak sukai begitu. Padahal kan biasanya menurut catatan kalau incumbent itu ada nilai tambahnya begitu loh. Karena memang sudah pernah bekerja dan ya terbukti atau tidaknya ya itu balik lagi ke pemimpin itu sendiri gitu. Nah, sementara dari Bobi Nasution itu tidak pernah memimpin provinsi gitu, hanya sebatas wali kota Medan.
Ya kadang-kala resiko sudah tidak lagi menjadi sosok mitos atau mitologi ya begitu. Maksud saya orang mungkin dianggap hebat karena memang belum pernah menjabat. Tapi ketika dia sudah down to earth, disaksikan rame-rame dan ternyata masih banyak celah di situ, masih banyak kekurangan, justru itu nilai kurangnya. Jadi tidak menjamin incumbent itu bisa selalu mendapat nilai lebih, karena juga bisa jadi dia punya nilai kurang. Dalam hal ini kan Bobby menjadi makhluk yang setengah mitologi nih, karena belum terbukti gitu kan, dan siapa tahu nih lebih baik jadi begitu coba-coba kan. lah ya. Coba-coba begitu, dan ternyata ya kita lihat nanti ke depannya begitu Dan kan. faktor endorsement, Faktor endorsement juga itu saya kira seberapa juga besar sih penting. mempengaruhi, Mas Kennedy? Ya, tentu saja kan kita tahu salah satu wilayah di mana approval terhadap Presiden Jokowi itu tinggi itu kan di Sumatera Utara, salah satu basisnya beliau ya. Jadi tidak mengherankan kotel efek dari Presiden Jokowi itu juga menular ke menantunya gitu loh, sebagai keluarga presiden gitu. Dan juga kan Bobby termasuk yang sangat aktif di medsos ya, maksudnya untuk ketika Kampanye. dia sidak itu kan selalu dia upload di medsos gitu, sehingga Medan sebagai epicentrum politik di Sumut ya tentu saja tersosialisasikan gitu loh kinerja tersebut gitu di konteks provinsi Sumut gitu. Oke. Ya plus demokrasi prosedural itu tadi. Iya. Ada beberapa yang tidak sesuai aturan, tapi karena walaupun tidak terlihat sopan secara etika, tapi ya karena sedang in. Ya, jadi why not? semuanya juga melakukan begitu, ataupun yang sebelum-sebelumnya ya dengan alasan seperti itu, maka disah-sahkan saja seperti itu ya. Baik, kita bergeser ke Sulawesi Selatan. Tadi sebelum kita mulai sempat bikin kaget juga tadi ya, Prof. Firman sempat menyinggung ya, ini kok tiba-tiba Nasdem seperti rising star di sana. Rising star, betul. Jadi Nasdem bisa mengambil alih ya kekuasaan di sana dari tangan Golkar yang memang sudah lama berkuasa di sana ya, sudah sangat lama gitu. Tapi Golkar juga ikut kan ya dalam mendukung Andi Amran? Tapi modal dasarnya adalah bahwa ini orang Nasdem yang sekarang giliran makin dipercaya oleh masyarakat Sulsel gitu ya. Ya mungkin sama juga dengan Jawa Tengah gitu ya. Mungkin juga masyarakat Sulsel merasa sudah cukuplah memberikan kesempatan ke Golkar gitu. Ternyata ya biasa-biasa aja gitu. Why not kita coba cari alternatif gitu ya. Dan itu ke Nasdem, dan Nasdem itu memang bisa bekerja dengan baik di sana. Makanya Ketua DPW Nasdem di sana tuh dianggap yang the best sekarang di Nasdem ya. Yang memang patut untuk dicontoh untuk kader-kader Nasdem yang lain gitu, dan memang terbukti susah loh mengalahkan Golkar di sana gitu ya, di basisnya begitu. Dan memang kerjanya cukup rapih, cukup mengakar, dan juga cukup dipercaya oleh masyarakat, dan itu memang akhirnya membuahkan hasil seperti ini, apalagi didukung dengan kekuatan partai-partai yang lain yang ada di sana begitu ya. Jadi ya ini merupakan hasil yang bisa diterima lah saya kira. Artinya kerja politik Andi Amran ini terbukti berhasil ya, dan ya membuahkan hasil juga seperti hari ini. Mas Kennedy ingin menambahkan mungkin hasil update terakhir? Ya, update terakhir data 99,75%, hampir 100% ya. Ini udah sangat konklusif kalau Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati ini, paslon ini akan memenangkan Pilgub di Sulsel dengan angka 76,33%. Wow, hampir 80. Melawan pasangan Ramdan Pomanto dan Ashar di 23,67% gitu. Sekali-kalinya dari Nasdem, tapi menangnya sampai setebal itu ya. Prof. Firman, ini tidak mengagetkan kah? Iya. Kayak bisa kalau jadi prestasi banget gitu. Iya, jadi prestasi. Tapi itu membuktikan memang pendekatan, seperti yang saya katakan tadi, strategi pendekatan ke masyarakat itu juga penting ya, dan bagaimana mereka bisa mengakar itu suatu hal yang harus dipelajari juga gitu ya. Oleh PDI Perjuangan? Oleh banyak kalangan lah gitu ya. Bagaimana Nasdem lebih muda dibandingkan Golkar, tapi bisa mengalahkan seniornya dan mengakar gitu dan mendapatkan dan ini terkonfirmasi ya, kalau kita juga beberapa kali melakukan survei kan menjelang pilkada itu memang seperti yang tadi Prof ini katakan, Nasdem memang sudah mulai mengalahkan Golkar gitu di situ, maksudnya. Meskipun masih di bawah Gerindra ya, tapi Gerindra karena efek Pak Prabowo ya tentu saja ya. Jadi Gerindra secara umum memang di beberapa wilayah udah mengungguli, bahkan di Jakarta pun survei Gerindra udah mengungguli PKS gitu loh, di exit poll maupun di survei gitu loh. Oke. Jadi
memang ada fenomena kalau untuk di Sulsel faktor ketokohan dan individunya sendiri, Dan juga kerja keras faktor si individu mesin itu. partai tentu saja. Mesin Partai Nasdem itu bergerak. Oke, terakhir mungkin Lampung diulas sedikit aja mungkin Mas Kennedy. Soalnya saya masih mau menyempilkan Maluku Utara nih, ada yang menarik di sini. Silakan Mas Kennedy. Ya, kalau Rahmat Jihan. di Lampung kan juga sangat konklusif ya. Kemenangannya sangat tebal, itu sampai hampir ini data sudah 100% masuk. Ini pasangan Rahmat Mirjani Jausal kalau nggak salah, dan Jihan ini mencapai 82,54% gitu. Tadi masih 70-an. Mungkin yang paling tinggi ya dari yang provinsi yang kita bahas sejauh ini. Kemudian pasangan Arinal ini incumbent, Arinal Sutono itu 17,46%. Oke. Jadi dibantai ya. ini fenomena itu ya menarik juga gitu. Incumbent bisa segitu jeleknya gitu, maksudnya suaranya gitu. Prof. Firman, bagaimana Anda melihat atau mencermati apakah ini bentuk hukuman dari warga Lampung terhadap kinerja incumbent? Saya kalau ketemu orang Lampung pasti mengeluh dengan Lampungnya begitu ya. Karena mengeluh gini kan, iya ini wah nggak beres nih Lampung begitu. Jadi kan. mending kasih kesempatan ke orang baru gitu Iya, ya. jadi bentuk hukuman juga gitu. Jadi ya menarik ya dari pilkada ini membuktikan tesis bahwa pemilu itu memang bagian dari upaya menghukum orang yang mereka tidak sukai, incumbent terutama. Makanya belum tentu incumbent itu harus bisa harus pasti menang dan bisa leha-leha, belum tentu. Ya ini ibaratnya bagi rapot ini kan. Oke. Jadi ya sekarang rapotnya jeblok kelihatan begitu ya. Oke, satu lagi Maluku Utara. Ini ya ada Beni Laos yang kemudian meninggal dan kemudian diteruskan oleh istrinya. Ya, ini juga menarik di Maluku Utara. Ini kita melihat data udah 96% hampir. Ini pasangan Shirley Sarbin sudah konklusif ya, maksudnya secara signifikan unggul dari paslon lainnya di angka 50,37%, dan pasangan Husain Asrul di 25,59%, Alyong Mussahril di 11,56%, dan Kasuba Basri di 12,48%. Ini kenapa menarik? Karena pasangan Shirley ini sebagai cagup kan dia menyandang triple minority gitu. Perempuan, non-muslim dan juga dari suku Chinese gitu, maksudnya suku Tionghoa gitu. Meskipun ini ada catatan disclaimer ya, maksudnya ini kalau kita bedah lebih jauh, ini dari survei pun terlihat ini suara perempuan ngeblok gitu. Begitu ada insiden dari meninggalnya Beni Laos, jadi saya merasa ini ada faktor sympathy vote itu sangat dominan gitu di sini gitu. Prof. Firman, sympathy vote efek banget ini terus di sini. Terang ketika sebenarnya ini sudah membenarkan hasil survei sih, karena hasil survei sudah mengarah ke sana kan. Satu hal yang saya langsung cari, ini agamanya apa sih? Benar, triple minoritas. Di wilayah Malut yang mayoritas Islam loh. Dan ini ternyata mungkin jawabannya adalah kejengahan bahwa selama ini yang bertarung adalah dari suku tertentu di Maluku Utara yang ternyata juga tidak memberikan dampak yang convincing dengan masyarakat itu. Sehingga kemudian kalau ada tokoh yang memang kebetulan juga pengusaha ya, yang bisa memberikan alternatif atau potensi alternatif, plus ada romantika yang secara emosional bisa mengaduk-aduk perasaan, dan itu khas orang Indonesia lah ya, bisa didekati dengan hal itu ketimbang yang terlalu logis begitu. Saya kira ini juga hal yang menjadi background kenapa kemudian akhirnya menang di wilayah yang seharusnya sulit menang gitu, karena ibaratnya suku aslinya bertarung sendiri dan tidak produktif pertarungannya begitu kan. Akhirnya ketika ada alternatif ya oke nih kelihatan alternatif gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk pembahasannya, seru banget. Mas Kennedy, terima kasih, dan juga Prof. Firman. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, Special Report Pilkada Serentak 2024 masih akan kembali dan akan dipandu rekan saya Gati Kamka. Tetaplah di tempat Anda.